Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah boneka besar itu muncul, cahaya merah menyala melalui 6 matanya, dan tiba-tiba membuat gerakan meraih untuk memanggil kapak merah besar ke dalam genggamannya, lalu mengayunkannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Kapak besar itu runtuh seperti gunung kecil, dan bahkan sebelum kapak itu menghantam apapun, hembusan angin ganas telah menyapu sekelilingnya. Busur perak petir di bawah semuanya bergetar hebat. Raungan buas meletus dari dalam petir, dan busur petir tiba-tiba terjalin satu sama lain. Mereka berkumpul untuk membentuk pedang petir perak di tengah serangkaian guntur yang bergemuruh, lalu menusuk lurus ke udara. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat pedang petir menghantam bilah kapak, di mana keduanya hancur dan menghilang menjadi kehampaan. Petir kemudian menyambar saat beberapa proyeksi cakar biru meluncur langsung ke arah boneka darah ungu. Sosok berjubah merah yang berdiri di atas bahu boneka mendengus dingin saat melihat ini. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk esensi darah, lalu membuat gerakan meraih sebelum mengayunkan lengannya ke udara. Bola esensi darah berubah menjadi tombak merah dan meluncur di udara. Tombak merah menembus beberapa proyeksi cakar dalam sekejap, dan baru saja akan menghilang ke petir di bawah ketika cahaya perak tiba-tiba menyala, dan proyeksi kepala Infernal Lightning Beast yang telah diperluas beberapa kali lipat muncul dari dalam petir. Proyeksi membuka mulutnya untuk melahap tombak merah, lalu meledakkan busur petir yang sangat tebal. Sambaran petir berubah menjadi wim perak di tengah penerbangan, cahaya merah menyala di dalam mata boneka darah ungu, diikuti oleh dua garis cahaya merah yang ditembakkan, menyambar wim petir. Petir dan seberkas cahaya merah bentrok dan menghilang bersamaan. Setelah pertukaran secepat kilat pertama mereka, boneka darah ungu dan sosok berjubah merah tampak seimbang dengan binatang petir neraka. Namun, benang hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari kabut darah di udara, langsung menyatu menuju satu titik di tengah kilatan lampu hijau untuk membentuk sosok humanoid ramping yang berdiri di atas bunga emas. Itu adalah Mu Qing. Pada saat yang sama, angin kencang Yin menyapu di dekatnya, dan kecantikan berambut putih juga muncul. Keduanya mengenakan ekspresi muram saat mereka mengamati proyeksi kepala monster di depan mereka dengan mata intens tanpa berkedip. Pandangan ganas muncul di wajah proyeksi setelah melihat ini, diikuti kilat yang menyambar dengan keras di bawah, dan proyeksi serupa lainnya muncul. Ekspresi kecantikan berambut putih semakin gelap saat melihat dua proyeksi kepala Infernal Lightning Beast, dan dia bergumam, tidak disangka ada dua Infernal Lightning Beast di sini. Itu selalu menjadi misteri bagiku bagaimana rekan Taois Zhu jatuh di sini, tapi semuanya masuk akal sekarang. Apa gunanya memikirkan hal-hal seperti itu pada saat seperti ini? Ramuan ilahi di sini terhubung ke pembuluh darah roh di tempat ini, jadi kita harus memberi Liu Zhu lebih banyak waktu baginya untuk memutuskan hubungan ini dan mengamankan ramuan itu. Kita bertiga tidak punya pilihan selain mempertaruhkan hidup kita di sini. Sosok berjubah merah itu mendengus dengan dingin, tampaknya dalam suasana hati yang agak buruk. Mu Qing dan si cantik berambut putih saling melirik setelah melihat ini. Sikap sosok berjubah merah itu tidak terlalu aneh. Lagi pula, salah satu dari mereka akan sangat marah jika avatar mereka dihancurkan. Rekan Taois di Sue, sudah lama avatarmu dihancurkan di luar, dan itu terjadi sebelum Infernal Lightning Beat kedua kembali, jadi pasti ada pihak ketiga yang terlibat. Mereka tetap berada di luar untuk menyergap kita setelah kita pergi atau mereka telah memasuki tempat ini juga. Mungkin mereka ada di sini, di aula ini,
menyaksikan pertempuran kita melawan dua binatang petir neraka ini, kata Mu Qing dengan cahaya dingin di matanya. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Kita terlalu sibuk menangkis kedua binatang buas ini untuk mengkhawatirkan hal lain. Omong-omong, aku tidak dapat mendeteksi tanda jejak yang kutanam di tubuh anak nakal Han selama ini, jadi itu sepertinya dia benar-benar dibunuh oleh Infernal Lightning Beast lainnya. Sungguh memalukan. Untuk binatang petir neraka untuk kembali begitu cepat menunjukkan bahwa anak nakal Han pasti sudah mati, jadi tidak ada gunanya memikirkan dia sekarang. Prioritas utama kami adalah untuk mengurus dua binatang petir neraka ini. Meskipun mereka tidak terlalu cerdas, kekuatan atribut petir mereka sangat merepotkan untuk kita tangani. Hanya rekan Daois Liu Zhu di antara kita yang tidak rentan terhadap kekuatan petir, tetapi dia juga satu-satunya yang dapat memutuskan urat roh, jadi kita hanya bisa pertahankan yang terbaik dari kemampuan kita di sini. Adapun yang membunuh avatar saya di luar, mereka terlalu takut untuk mengungkapkan diri bahkan setelah sekian lama. Jadi mereka jelas tidak cukup kuat untuk kita khawatirkan. Semua yang harus kita lakukan adalah menjadi sedikit lebih berhati-hati sehingga kita tidak diserang secara diam-diam dari para pengecut itu, kata sosok berjubah merah itu dengan suara dingin. Tiba-tiba, salah satu proyeksi kepala membesar secara dramatis sebelum membuka mulutnya, dan meluncur ke arah tiga Raja Iblis. Sementara itu, proyeksi lain menundukkan kepalanya, dan cahaya yang menyilaukan memancar dari tanduk saat ia melontarkan beberapa sambaran petir tebal ke arah ketiganya. Ekspresi si cantik berambut putih menjadi gelap saat proyeksi hantu besar dengan kepala rambut acak-acakan muncul di belakangnya. Hembusan angin abu-abu yin yang keras meletus dari mulut proyeksi sementara benang biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Mu Qing. Adapun sosok berjubah merah, dia hanya berdiri diam, tetapi boneka darah ungu di bawah kakinya telah membuka keenam matanya selebar mungkin untuk meledakkan 6 pilar cahaya merah. Pada saat yang sama, kabut darah di bawah berjatuhan dan melonjak dengan hebat, menyapu ke arah bola petir sebagai pembalasan. Dengan demikian, pertempuran sengit antara tiga Raja Iblis dan dua binatang petir neraka berlanjut. Kabut darah yang berjatuhan dan kilatan petir yang kuat langsung membanjiri ketiga Raja Iblis itu, sementara Han Li berdiri di dekat pintu masuk aula dengan alisnya yang berkerut. Tanpa ki hijau awan yang mengintai di sudut itu, semuanya akan sangat sederhana. Yang harus dia lakukan adalah bergegas masuk ketika Raja Iblis dan hewan petir neraka dalam pertempuran, lalu menyelamatkan kedua wanita itu sebelum melarikan diri. Semua Raja Iblis dengan jelas memandang eliksir sungai neraka ilahi dengan sangat hormat, jadi sangat tidak mungkin mereka mengambil risiko dengan mengejarnya. Namun, dengan awan misterius ki hijau yang menggantung di sana, perhatian utama Han Li adalah bahwa itu akan masuk begitu dia beraksi. Kalau begitu, dia akan berada dalam masalah besar. Han Li tidak ingin mengambil risiko seperti itu, jadi pikirannya dengan cepat mencari alternatif lain. Seiring berjalannya waktu, Infernal Lightning Beast dan Raja Iblis mulai melepaskan lebih banyak kemampuan, dan pertempuran menjadi sangat intens. Kedua Infernal Lightning Beast menyadari bahwa Raja Iblis hanya mengulur waktu untuk Liu Zhu, jadi semakin lama pertempuran berlangsung, semakin frustrasi mereka jadinya. Dengan demikian, serangan mereka juga lebih kuat, setiap sambaran petir yang meletus dari tanduk menjadi beberapa kali lebih tebal. Dengan setiap ledakan petir, salah satu Raja Iblis pasti akan dipaksa mundur beberapa langkah, dan kedua binatang itu memiliki keunggulan yang signifikan. Namun, itu masih merupakan tugas yang sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Raja Iblis dan mengusir mereka dari tempat ini dalam waktu singkat. Han Li mengamati situasi melalui mata menyipit sebelum perlahan melayang di udara. Terlepas dari apa yang terjadi, dia harus lebih dekat dengan Yuan Yao dan Yan Li terlebih dahulu. Adapun apa yang terjadi setelah itu,
dia hanya harus beradaptasi dengan situasi yang terus berkembang. Bagaimanapun, dia harus menyelamatkan kedua wanita ini. Han Li bergerak sangat lambat. Semua makhluk di dalam aula jauh melampaui dia dalam hal basis kultivasi, dan bahkan setelah menggunakan jimat gaib zenit tingginya, masih ada kemungkinan dia dapat ditemukan jika makhluk tahap integrasi tubuh. Syukurlah, Raja Iblis dan Infernal Lightning Beast terlalu sibuk terlibat dalam pertempuran. Dengan demikian, Han Li akhirnya bisa mendarat di samping kedua wanita itu setelah melewati pertempuran yang terjadi di dalam aula, dan dia menghela nafas lega sebelum segera mengalihkan perhatiannya ke Yuan Yao. Pada jarak sedekat itu, Han Li dapat mengidentifikasi bahwa ada serangkaian garis merah yang hampir tidak terlihat di sepanjang kulit halus di wajahnya. Garis-garis merah ini setipis helai rambut, dan tanpa mata rohnya untuk lebih meningkatkan penglihatannya, dia bahkan tidak akan bisa melihatnya meskipun dia berdiri sangat dekat dengan kedua wanita itu. Alis Han Li berkerut saat melihat ini. Kedua wanita ini telah dibatasi melalui penggunaan semacam jimat darah, dan ini adalah jenis teknik jahat yang sangat kuat, sehingga petir iblis ilahi dan api surgawi yang menelan roh kemungkinan besar akan cukup efektif. Namun, dia telah menempatkan Spirit Engulfing Fire Raven di pintu masuk, jadi petir Divine Devil Bane adalah satu-satunya alat yang tersedia baginya untuk mengangkat batasan ini. Ini bukan saat yang tepat untuk menyerang. Jika dia melanggar batasan ini sekarang, penyamarannya akan segera terbongkar. Dengan mengingat hal itu, Han Li menarik pandangannya sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah awan ki hijau. Hal ini pasti ada hubungannya dengan makhluk hantu di luar, dan Han Li tidak percaya dia hanyalah pengamat netral. Ini jelas bukan waktu yang tepat untuk menyerang, jadi dia hanya bisa melihat kabut hijau misterius ini dalam kesabaran. Saat pikiran ini melintas dengan cepat di benak Han Li, dia dengan cepat memutuskan untuk mengambil pendekatan konservatif. Selain itu, faktor terpenting yang harus dipertimbangkan di sini adalah bahwa makhluk paling kuat di antara Raja Iblis Jurang Bumi, Liu Zhu, masih belum terlihat. Sebelum memastikan lokasi Liu Zhu, Han Li pasti tidak akan berani mengambil risiko. Karena itu, Han Li berpaling dari awan ki hijau dan mengarahkan pandangannya ke kolam aneh di aula, bertanya-tanya apakah Liu Zhu terletak jauh di dalam kolam ini. Lagi pula, kolam ini adalah satu-satunya tempat yang bisa menyembunyikan siapapun di dalam istana ini. Sayangnya, kabut yang melayang di sekitar kolam mampu memotong indera spiritual seseorang, jadi Han Li tidak dapat mengetahui situasi di dalam kolam. Dia hanya bisa merasakan bahwa kabut putih dipenuhi dengan ki spiritual yang melimpah. Han Li awalnya cukup bingung, bertanya-tanya mengapa Raja Iblis tidak mengambil ramuan di kolam sebelum melarikan diri. Lagi pula, seberapa kuat kedua Infernal Lightning Beast, tidak mungkin mereka bisa mencegah Raja Iblis mengamankan ramuan ilahi. Kolam itu memiliki beberapa batasan kuat yang dibuat di sekitarnya. Mungkin Liu Zhu ada hubungannya dengan ini. Han Li bisa menunggu situasi berkembang lebih jauh. Meskipun dia tidak bisa menekan tanda jejak di tubuhnya terlalu lama, cukup jelas dari intensitas pertempuran yang berkecamuk di dalam aula bahwa itu juga tidak akan berlangsung lama. Kesempatan bisa muncul kapan saja. Kabut di sekitar kolam hijau di bawah melonjak, dan semburan ki spiritual murni merembes keluar sementara tanah di dekatnya mulai bergetar. Kedua Infernal Lightning Beast saling bertukar pandang, dan kemarahan tercermin di mata masing-masing. Kedua binatang itu melepaskan raungan menggelegar. Hembusan angin hitam pekat muncul di daerah sekitarnya, berputar di sekitar dua binatang buas dan menggenangi kedua tubuh mereka. Hati tiga Raja Iblis tersentak saat melihat ini. Dengan pengalaman pertempuran yang luas, mereka tahu bahwa tidak ada hal baik yang mungkin terjadi selanjutnya. Kedua binatang petir neraka ini jelas bersiap untuk mengeluarkan semacam kemampuan yang kuat. Dengan demikian, si cantik berambut putih segera melepaskan tangisannya,
dan rambut putihnya tiba-tiba tumbuh sangat panjang sebelum dia mengayunkan ke udara. Garis-garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan untuk menyelubungi hembusan angin hitam. Garis-garis cahaya putih ini lurus seperti anak panah. Sementara itu, Mu Qing membuat segel tangan, dan cahaya biru terang keluar dari tubuhnya. Proyeksi bunga muncul di sekelilingnya sebelum kabur dan berubah menjadi roda, dan meluncur bersamaan dengan garis-garis cahaya putih. Kedua binatang itu tidak melakukan apapun untuk mempersiapkan diri dari serangan yang akan datang, hanya membiarkan menyerang angin hitam yang bertiup di sekitar tubuh mereka. Namun, suara melengking tajam kemudian meletus, dan semua serangan itu dihalau seolah menabrak dinding yang tidak bisa dihancurkan. Kedua wanita itu sama-sama goyah saat melihat ini. Tepat pada saat ini, angin hitam menghilang untuk mengungkapkan sepasang monster iblis humanoid jahat yang masing-masing tingginya sekitar 100 kaki. Kedua binatang iblis masing-masing memiliki satu tanduk di kepala mereka serta sisik perak di seluruh tubuh. Namun, bentuk anggota tubuh mereka sangat mirip dengan manusia. Setelah kedua binatang itu muncul dalam bentuk humanoid, segera mulai membuat segel tangan sementara masing-masing mengeluarkan benda dari mulut mereka. Salah satunya adalah bendera hitam kecil yang berkedip dengan cahaya hitam, sementara yang lainnya adalah piringan rumit yang memancarkan cahaya putih cemerlang. Sosok berjubah merah menyadari apa yang mereka lakukan, dan dia buru-buru berteriak, "Hentikan!" Mereka mencoba untuk mengaktifkan pembatasan yang ditinggalkan oleh ras Mayfly. Dia kemudian segera mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melemparkan sepasang pedang pendek, yang terbang menuju dua harta yang dipanggil oleh Infernal Lightning Beast sebagai dua garis cahaya merah. Namun, Infernal Lightning Beast tampaknya telah mengantisipasi serangan seperti itu, dan mereka berdua menggelengkan kepala bersamaan, di mana tanduk mereka melepaskan diri sebelum berubah menjadi dua sambaran petir. Baut petir yang dimanifestasikan dari dua tanduk berbenturan dengan seberkas cahaya merah di tengah dua ledakan yang menggema, dan kekuatan petir yang sangat besar langsung menghancurkan kedua pedang pendek itu. Tanduk ini adalah bagian tubuh yang paling keras dari kedua binatang ini, dan telah dimurnikan selama puluhan ribu tahun, jadi tidak mengherankan jika mereka mampu menghancurkan pedang roh itu dengan mudah. Namun, keduanya menghilang sebelum muncul kembali beberapa puluh kaki di depan sosok berjubah merah di tengah guntur yang keras, lalu meluncur dengan sangat cepat. Kedua Infernal Lightning Beast tampaknya telah mengidentifikasi bahwa sosok berjubah merah adalah yang terlemah dari ketiganya, jadi mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Jantung sosok berjubah merah itu tersentak kaget, tetapi dua tanduk yang terbang ke arahnya terlalu cepat untuk dia hindari. Dia hanya bisa menyulap lapisan cahaya merah di sekitar tubuhnya, yang kemudian ditembakkan sebagai sepasang bayangan merah untuk melindunginya. Ini adalah boneka darah. Setelah itu, jubah panjangnya menggembung saat penghalang cahaya merah muncul di sekujur tubuhnya. Kedua boneka darah itu cukup kuat, tetapi kedua tanduk itu bergabung menjadi satu, membentuk lonjakan petir tajam yang menusuk tubuh kedua boneka itu dengan mudah sebelum melanjutkan menuju sosok berjubah merah. Penghalang cahaya merah hanya berhasil menghentikan lonjakan petir untuk sepersekian detik sebelum yang pertama tertusuk dengan mudah. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat luka menganga selebar mangkuk besar muncul di dada sosok berjubah merah itu. Sosok berjubah merah dengan cepat membanting telapak tangannya ke seluruh tubuhnya, menempelkan selusin lebih jimat merah dalam satu gerakan. Luka menganga di dadanya tidak menumpahkan setetes darah, daging di sekitar tepi luka menggeliat sebelum beregenerasi dengan sangat cepat. Ekspresi Mu Qing dan si cantik berambut putih mereda setelah melihat ini. Jika sosok berjubah merah itu benar-benar terbunuh, maka mereka berdua tidak akan bisa bertahan lama melawan dua binatang petir neraka ini. Namun, tepat pada saat ini, lonjakan petir tiba-tiba berputar dalam sekejap, mengarah ke kepala sosok berjubah merah ini.
Sebelum Mu Qing dan wanita berambut putih memiliki kesempatan mencegat, telapak tangan ungu raksasa meluncur di udara, bergerak dengan kecepatan mencengangkan. Tangan itu melesat di udara seperti ilusi kabur sebelum menangkap lonjakan petir dalam cengkeraman. Namun, petir yang keras tiba-tiba meletus di dalam tangan besar itu di saat berikutnya, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya meletus dari lonjakan petir saat menggeliat melalui jari-jari di tangan besar itu seperti ular perak. Lonjakan petir kembali ke Infernal Lightning Beast, di mana ia terbelah menjadi dua lagi sebelum menempel kembali sebagai tanduk mereka. Kedua tanduk itu masih berkilauan dengan cahaya perak, tetap tidak terluka sama sekali setelah bentrokan hebat itu. Selama penundaan singkat ini, kedua binatang itu berhasil mengaktifkan harta karun yang melayang, dan mereka membuka mulut bersamaan untuk mengeluarkan seteguk sari darah ke sepasang harta karun itu. Cahaya hitam dan putih masing-masing menyala dari bendera dan piringan, menyerap semua kabut darah di bawah. Bendera kemudian berubah menjadi awan gelap yang naik ke udara, menghilang ke langit-langit istana. Sementara itu, cakram itu berubah menjadi seberkas ki putih yang jatuh dan menghilang ke dalam tanah. Mu Qing dan hati si cantik berambut putih tersentak kaget, namun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, cahaya spiritual yang cemerlang tiba-tiba meletus dari langit-langit istana, diikuti dengan serangkaian pola hitam muncul. Pola-pola itu dengan cepat menyebar di sepanjang langit-langit sebelum bergabung membentuk formasi besar. Cahaya hitam berkedip di seluruh formasi, dan ada lubang hitam di tengahnya, di mana angin kencang menderu-deru tanpa henti. Cahaya putih yang gemerlap meletus dari tanah saat serangkaian rune seukuran kepalan tangan muncul. Pada saat rune itu muncul, formasi cahaya keemasan besar muncul di dalam kolam hijau di tengah kabut yang berjatuhan. Setelah formasi cahaya ini muncul, menyelimuti seluruh kolam di bawahnya, dan berkilauan dengan cahaya keemasan yang memaksa seseorang untuk melindungi mata mereka. Mu Qing dan si cantik berambut putih sama-sama terkejut dan marah saat melihat ini. Mereka cukup percaya pada kemampuan Liu Zu untuk mengetahui bahwa dia tidak akan benar-benar terjebak di kolam oleh formasi emas ini, tetapi dengan formasi ini bertindak sebagai penghalang, sangat tidak mungkin dapat mengamankan obat mujarab dalam waktu singkat. Yang lebih menyusahkan adalah bahwa formasi cahaya hitam di atas masih berkembang, dengan cepat mencakup semua Raja Iblis di bawah. Kemudian perlahan-lahan melepaskan diri dari langit-langit dan turun. Dengan demikian, mereka harus mengelak, sehingga memaksa menjauh dari kolam hijau, atau menghadapi kekuatan pembatasan ini. Saat Mu Qing ragu-ragu tentang bagaimana melanjutkan, suara wanita cantik berambut putih tiba-tiba terdengar di telinganya. Rekan Taoismu, mari bergabung untuk menghancurkan formasi ini. Saudara Di Sue, tolong lindungi kami. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk. Ini tampaknya menjadi satu-satunya tindakan yang layak. Pada saat yang sama, sosok berjubah merah juga mendengar transmisi suara yang sama. Pada saat ini, lubang menganga di dadanya sudah hampir sepenuhnya sembuh, dan selain cahaya di matanya sedikit redup. Dia mengerutkan alisnya setelah mendengar lamaran si cantik berambut putih, lalu mengalihkan pandangannya ke arah tangan besar boneka darah ungu, yang telah digunakannya untuk menangkap lonjakan petir tadi. Seluruh telapak tangan telah hangus menjadi hitam, dan ada bau terbakar yang menyengat keluar darinya. Sosok berjubah merah itu menghela nafas panjang sebelum juga perlahan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian tiba-tiba menginjakkan kaki ke bahu boneka darah ungu, dia mulai melantunkan sesuatu sambil menunjuk ke kotak itu, dan tutupnya terbang saat 7 garis cahaya dengan warna berbeda meletus dari dalam. Garis-garis cahaya memudar untuk mengungkapkan 7 boneka dari berbagai bentuk binatang iblis, beberapa menyerupai ras roh terbang. Ketujuh boneka ini telah disempurnakan dari bahan logam, dan tubuh mereka ditutupi rune. Si cantik berambut putih terkekeh saat melihat ini,
dan dia berputar di tempat saat 8 semburan ki hitam terbang keluar dari tubuhnya. Di dalamnya masing-masing ada sosok humanoid buram yang dibalut baju besi hitam. Ini adalah Raja Hantu Armor Yin yang disimpan oleh kecantikan berambut putih untuk pemulihan. Begitu Raja Hantu ini muncul, mereka segera duduk bersila di sekitar kecantikan berambut putih. Yin Qi hitam pekat memancar dari tubuh, membentuk awan hitam besar di sekitar area seluas 1 hektar. Di sisi lain, kulit Mu Qing telah berubah menjadi hijau sepenuhnya, dan dia membuat segel tangan saat benang biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Petak-petak tanaman aneh dan eksotis kemudian langsung muncul di area sekitarnya. Sementara itu, kedua Infernal Lightning Beast hanya mempertahankan segel tangan mereka saat cahaya spiritual melintas di seluruh tubuh mereka, menyuntikkan kekuatan ke dalam formasi di atas kepala. Melihat pertempuran akhirnya akan berlangsung, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah saat dia mengayunkan lengan baju dan mengeluarkan selusin manik-manik biru ke tangannya. Dia kemudian menyipitkan matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke sudut lain aula. Di sana, awan ki hijau dan manik-manik di dalamnya akhirnya bergerak.